Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Herni Darwis, NIM 2021A 21198B, asal sekolah SMP Negeri 1 Enrekang. Hari ini tanggal 13 Desember saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 9A dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun submateri makna persatuan dan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mohon Bapak kritik dan saran dari Bapak Ibu Penguji UKIN. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mohon kepada Abdi Sanjaya untuk memimpin doa. Silakan Abdi Sanjaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radhi billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Abdi Sanjaya telah memimpin teman-teman yang untuk berdoa. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat ya, kita mulai aktivitas kita hari ini dengan semangat. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ada bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Ibu memeriksa kehadirannya, mohon bisa diperiksa dulu kerapiannya, kebersihan sekitar lokasinya, apakah ada sampah. Ya, bisa dibersihkan dulu sebelum mengakses mengisi daftar hadirnya. Gimana? Aman? Ya, silakan namanya ya. Abdul Hafiz Ramadan. Hadir, Bu. Mana orangnya? Ahmad Taufik. Muhammad Nabil Naibul. Dinda Nurhanisa. Meski Alura. Hadir, Bu. Abdi Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Hadir, Bu. Abizar. Hadir, Bu. Revan. Hadir, Bu. Adi Faisin. Farah. Arif Fikar. Muhammad Syafiq Awal. Hadir, Bu. Nur Alia. Mahfirah. Dan Suraid. Jadi ada 2 orang ya yang visit hari ini. Ya, seperti sebelumnya, sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Mohon kepada anak-anak untuk berdiri, bisa berdiri. Kita bersama menyanyikan Tuhan tampilkan di layar ini saja.
Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mungkin ada yang masih mendengar materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih? Oke, silakan Muhammad Syafiq Kapan berdiri. Lembaga-lembaga kenegaraan. Lembaga-lembaga kenegaraan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa-apa saja yang termasuk dalam lembaga negara? Oke, Muhammad Farah. DPR, DPR, MK, KY, Ya, Bank Sentral, dan lain-lain. MPR, DPR, BPK, Bank Sentral masih ada. Siapa yang bisa? Masih ada selain itu, selain DPR, MPR, ada Bank Sentral, BPK, apa lagi? Selain BPK, ada yang paling utama, yang nomor satu apa? Ya. Kemudian, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lembaga-lembaga, ada bermacam-macam berbagai lembaga, mulai dari DPR, Presiden, DPR. Sekarang kita juga akan membahas, tapi bukan lagi lembaga yang kita bahas, cuman karena dia terkait dengan keanekaragaman. Kita akan membahas tentang bentuk persatuan, makna persatuan dan kesatuan, dan prinsip persatuan dalam keanekaragaman. Nah, mendengar kata keanekaragaman, siapa yang bisa memberikan pandangannya? Yang mana yang disebut keanekaragaman? Siapa yang bisa? Kalau mendengar kata keanekaragaman, yang mana nih yang disebut dengan keanekaragaman? Siapa? Muhammad Nabil Mentul, ya silakan. Jadi menurut saya keanekaragaman atau keragaman itu sendiri adalah kondisi di mana masyarakat itu keadaannya heterogen. Jadi Ya. tidak hanya berasal dari satu kemudian komponen, tapi beragam-ragam sehingga mereka membentuk satu kesatuan. Jadi keanekaragaman dan kata keanekaragaman ada beragam, ragam. Oke. Ya, terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, dengan anakku bisa menyimak, bisa menganalisis materi yang kita bahas nanti, dan aku bisa memahami, oh seperti ini yang namanya persatuan, seperti ini yang namanya kesatuan. Kemudian seperti inilah bentuk-bentuk persatuan dalam keanekaragaman, seperti inilah prinsip-prinsip dari persatuan dari segi keanekaragaman. Jadi anak-anak nanti setelah membahas ini kalau sudah memahami apa itu keanekaragaman, apa itu persatuan dalam keanekaragaman, saya yakin anak akan lebih toleransi, lebih tidak ada lagi namanya individualis, tidak ada lagi namanya oh ini geng saya, ini suku saya bersuku dengan dia, saya beda agama dengan dia, saya tidak mau bergaul dengan dia karena beda agama. Itu tidak akan terjadi nanti kalau anak-anak sudah memahami ini apa sebenarnya itu prinsip-prinsip persatuan dalam keanekaragaman. Bisa dibaca, bisa terbaca ya. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran itu adalah yang akan kita capai, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini, itulah yang kita capai. Untuk apa kita belajar hari ini? Itulah di atas tujuan dari pembelajaran itu. Yang pertama adalah menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
kemudian bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud rasa syukur akan keberagaman. Jadi kemudian ada menunjukkan sifat yang ini tadi yang sama menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong dan berdiri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian telah menunjukkan ini lebih peduli lagi terhadap sesama manusia dengan tidak memandang dari segi fisik, agama dan lain-lain. Adapun mekanisme yang kita lakukan aktivitas kita hari ini adalah nanti ada lakukan saya bagi kelompok. Jadi nanti bagi kelompok, kemudian kerjasama, ya. Jadi kerjasama dengan kelompoknya. Jadi ibu akan bagikan lengkapnya. Maka nanti saya kirim langsung ke laptopnya masing-masing. Kemudian didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya, ya. Ya, setelah selesai baru dipresentasikan ke depan. Ini yang seru, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Kadang-kadang ada perdebatan di situ terkait pendapat. Jadi masing-masing kelompok mempertahankan pendapatnya. Jangan mau dikalah, jangan mau dijatuhkan sama kelompok lain. Bisa ya? Bisa? Mana suaranya? Bisa? Oke, semangatnya luar biasa sekali ya. Sebelum ibu bagikan bagi kelompok, akan ada tayangan sedikit terkait dengan materi kita hari ini tentang keberagaman. Ada beberapa contoh masalah yang terjadi akibat dari tidak kurangnya pemahaman akan keberagaman itu sendiri. Ya, itulah tadi sepintas sebuah konflik akibat dari menurunkan pemahaman tentang kebinekaan terkait dengan keberagaman di Indonesia. Apa yang bisa terkait apa yang disaksikan di video tadi? Siapa nih? Ayo. Katakan yang bisa dari sekian 28 kepala, apa nih yang disaksikan di video tadi? Itu terkait apa yang di video tadi? Ya, Muhammad Syafiq Rompan. Kerusuhan tadi terjadi karena kelompok yang tidak ingin menerima keberagaman masing-masing. Kerusuhan yang terjadi karena konflik apa? Konflik agama. Ya, jadi ini bukan masalah yang awam ya. Ini sudah seperti mendalami konflik lagi-lagi tentang konflik agama. Jadi ini mungkin kalian masih kecil karena saya masih sekolah. Ini terjadi kerusuhan di Poso. Poso itu di mana? Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah. Jadi pernah ada konflik kerusuhan di sana, ada konflik antar umat beragama di mana ada terjadi kebakaran yang habis-habisan, ada sudah bahkan dari apa juga ada yang dibantai. Jadi itu jamnya dulu para pelaku rasisme di sana. Kemudian kalau melihat dari membaca sekilas dari konflik tadi yang ditayangkan di video ini, apa kira-kira yang menjadi penyebab, apa kira-kira yang menjadi pemantik sehingga konflik itu bisa terjadi?
negara sudah membebaskan kita untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu sudah ada pasal-pasalnya, pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Itu sudah diatur negara dan tidak ada yang boleh melarang. Kau tidak boleh agama kau ini, tidak boleh kau di sini, itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan sehingga terjadi konflik itu? Apa? Coba dari kaum Hawa lagi nih, dan tadi kaum Adam terus. Siapa nih yang jadi penyebab sehingga terjadi? Menurutnya saja, jangan takut salah. Apa yang menyebabkan sehingga terjadilah konflik antar umat beragama itu? Apa yang menyebabkan? Coba angkat-angkat yang bisa. Dari kaum Adam, sorry, kaum Hawa ya. Kaum Hawa, iya, Sasi silakan Sasi. Konflik poso terjadi salah satu faktornya karena adanya pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara agama Islam dan agama golongan agama Islam dan Pembagian kekuasaan yang seimbang. pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara agama Islam dengan Kristen. Karena pembagian kekuasaan itu yang tidak rata sehingga terjadilah konflik itu. Tapi ada di atasnya pembagian kekuasaan itu ada yang menjadi penyebabnya, yaitu apa? Oke, silakan. Dua golongan agama itu Kristen dan Islam sehingga bisa terjadi Kesalahpahaman antar kedua kubu. Yang tadi dari Sasi adanya pembagian kekuasaan yang tidak merata. Kemudian menurut Nabil adanya kesalahpahaman. Sampai sini dipahami? Ya, oke. Persatuan. Harus dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak masuk di telinga kiri, kemudian keluar di telinga kanan. Keluar di telinga kanan entah kemana lagi perginya di materinya itu. Apakah dia buang cari di got atau dia sembunyikan di mana? Ya, sekarang kita bagi kelompok dulu. Ya, jadi dengarkan namanya ya untuk kelompok. Selesai ibu membacakan nama-nama kelompoknya, baru bergerak mencari tempat duduknya ya. Kelompok pertama ada Abdul Hafiz Ramadan, Ahmad Fauzi, Muhammad Nabil Yarub, Adevita, Parah, kemudian Revan. Sudah jelas? Sudah jelas? Siapa? Adinda. Mana Adinda? Ya, jadi kelompok Adinda ada di kelompok 2, sorry. Saya lakai tadi. Silakan bergerak di tempat. Di WA-nya. Jadi LK-nya ibu bagi dikirim lewat WA. Jadi nanti LK-nya langsung dibuka di laptop masing-masing, kemudian langsung diisi masuk, ya. Saya langsung kirimkan Nabil Nehru, nanti Nabil Nehru yang sebar. Bisa diambil HP-nya untuk memastikan. Jadi LK yang sudah terkirim langsung dibuka, kemudian langsung diisi masuk. Buka di
mendapatkan LK, diskusi ya terkait apa maunya dilakukan, apa maunya LK ini. Kalau ada masalah terkait LKPD-nya, bisa bertanya. Jadi diamati LK-nya dulu, dibaca, simak baik-baik apa maunya LK tersebut. Setelah apabila ada kesulitan atau tidak dipahami, bisa bertanya sebelum dikerjakan, didiskusikan. Atau menurut amati saja dulu, apabila ada kesulitan bisa bertanya. Nomor 2 ya, nomor 1. Ya, dicoba apa maunya, apa yang diinginkan LK tersebut. Ada pertanyaan kelompok 1, 2, 3, 4. Kenapa yang bisa? Kenapa? Bentrok. Dikuasai sebelum presentasi. Kelompok 2 sudah. Ya, kalau sudah ya. Siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Bagaimana laptopnya, masih aman casnya? Ya, siapa nih yang mau maju pertama? Jadi ketika kelompok penyaji mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lain sebagai kelompok penangkap menanggapi atau memberikan pertanyaan atau mengomentari, mengoreksi, terserah, memberikan apresiasi, terserah, yang jelas ada tanggapan dari kelompok lain. Oke? Ya. Bagaimana kelompok 1 bisa? Sudah bisa maju kelompok 1? Jadi semua maju ke depan, satu orang sebagai ketua kelompok membacakan hasil kerjanya sampai ditampilkan di layar LCD. Kemudian dibaca. Ayo. Jadi bawa laptopnya. Satu orang silakan ditampilkan ke layar LCD.
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya membacakan hasil listing kami, sebelum itu saya memperkenalkan dulu nama anggota kelompok. Pertama dengan saya sendiri Muhammad Amin Nahrul, kedua ada Eva Geprino Mone, ketiga ada Abdul Hamis Ramadan, ketiga ada keempat ada Ahmad Fauzi, kelima ada Farah Zahra, dan keenam ada Yudhita Maharani. Langsung saya kita ke pertanyaannya. Nomor 1, setelah mengamati gambar di atas, kerjakanlah soal-soal di bawah ini bersama teman kelompok Anda. 1. Apa yang menyebabkan konflik tersebut terjadi? Ada 2 alasan. Pertama, bentrok terjadi karena adanya pembunuhan di Jayapura yang dilakukan sejumlah warga sehingga terjadi aksi balas dendam. Dan selanjutnya akibat permasalahan keluarga sehingga mengakibatkan seorang warga tewas. Jadi kami mengambil jawaban ini setelah kami riset di internet terkait daripada gambar tersebut dan memang cocok. Oke, dan yang terakhir mengadakan kegiatan sosial yang dapat mempererat tali persaudaraan antar kelompok masyarakat. Nomor 4, menurut Anda apakah peristiwa tersebut mencerminkan prinsip persatuan dalam keberagaman? Jawaban kami adalah tentu tidak, karena penyelesaian dari masalah itu tidak sejalan dengan prinsip persatuan dalam keberagaman itu sendiri, di mana prinsip persatuan dalam keberagaman itu mengajarkan tentang tercapainya perdamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau secara damai. Itu saja, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok penangga, silakan ditanggapi terkait dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok penangga, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Apakah pertanyaan, masukan, atau memberikan sebuah apresiasi terhadap hasil kerja dari kelompok 1? Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Apakah pertanyaan? Silakan. Ada? Ya, silakan Muhammad Haras. Yang ingin saya komentari terhadap jawabannya yaitu nomor 2, apakah ada sanksi terhadap perilaku tersebut? Apakah tidak ada sanksi lain yang akan diberikan kepada pelakunya? Terima kasih. Jadi apakah ada sanksi lain? Menurut saya mungkin ada, karena masyarakat Papua itu sendiri masih kental terhadap sukunya, masih kental terhadap kemudian kebudayaan atau agama mereka. Jadi mungkin menurut kami juga dan juga menurut kami sebagai kelompok, selain kemudian pasal yang tercantum di dalam konstitusi NKRI, juga terdapat mungkin sanksi sosial berupa hukum adat di daerah tersebut. Mungkin itu. Ya, bagaimana? Penanya sudah terlihat? Sudah siap itu? Sudah puas? Ya, oke. Silakan yang lain, masih ada pertanyaan atau tanggapannya? Silakan. Masih ada? Kelompok 2, 3, 4. Masih ada? Bagaimana? Sudah? Sudah? Ya, Muhammad Nopal. Selain penjara paling lama 20 tahun, apakah ada sanksi lain yang diterima dua kelompok tersebut? Ya, karena adanya hukum adat, sanksi adat tadi, selain yang tercantum di dalam konstitusi pasal 339 KUHP, masyarakat tersebut mendapatkan hukum adat karena masyarakat Papua selama yang saya baca selama ini mereka masih kental akan budaya-budayanya, sehingga adanya hukum adat yang berlaku di antara mereka. Mungkin itu. Ya, bagaimana? Apa hukum adatnya? Ya. Hukum adatnya kebanyakan yang saya baca itu hukum adat, mungkin karena hukum adat mereka kan kebanyakan dan tanda kutipnya agak liar, biasanya itu kayak mungkin berupa pemotongan beberapa organ tubuh, biasanya hukum adat begitu. Iya, biasanya hukum adatnya rata-rata mereka itu adalah potong jari. Ya, mungkin itu kira-kira salah satu yang bisa saya jelaskan. Ya, bagaimana? Pertanyaan? Oke.
Oke, sudah. Masih ada? Kita kasih kaum Hawa lagi. Silakan Sasi. Itu tadi yang nomor 1. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Di situ permasalahan keluarganya? Kenapa bisa terjadi? Kami tidak menemukan masalah keluarganya karena bersifat pribadi. Masalah keluarga itu yang pribadi, jadi mungkin dari pihak jurnalis sendiri yang menulis artikelnya di sini tidak mau mengutarakan apa masalah keluarganya. Jadi sementara saya tidak bisa jawab. Mungkin maksud dari pertanyaan kelompok keempat bisa dikasih sedikit bayangan contoh seperti apa permasalahan keluarganya, mungkin sedikit saja bayangan. Contoh-contoh seperti apa permasalahan keluarga yang bisa sehingga Anda bisa mengakui bahwa itu permasalahan keluarga itu bisa menjadi akibat salah satu akibat penyebab dari konflik tersebut. Oke, jadi salah satu contoh permasalahan keluarga yang terjadi adalah kesalahpahaman yang terjadi antar keluarga, antar dua kubu keluarga, yang mungkin kebetulan dua kubu keluarga itu memang jarang bersosialisasi antar sesama di antara satu sama lain, sehingga cepat dibaper gitu, antara sesama suku, baperan sehingga terjadi kemudian konflik yang tercantum di sini. Ya, bagaimana? Oke, dari terima. Masih ada? Ya, silakan Abdi Sanjaya. Sesuai dengan jawaban nomor 3, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebinekaan. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebinekaan itu sendiri? Gimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat? Oke, baik. Jadi cara meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebinekaan itu sendiri, menurut saya pertama adalah harus adanya media atau mungkin karang taruna atau mungkin organisasi kemasyarakatan lain yang ada di lingkungan suku tersebut, seperti pemuda juga pemuda yang mungkin mengadakan seminar atau sosialisasi terkait kebinekaan itu sendiri. Jadi mungkin orang yang seperti di Papua, suku-suku pedalaman yang bisa dibilang agak tertinggal bisa mengetahui kemudian apa sejatinya arti dari kebinekaan itu tersendiri. Dan salah satunya juga selain daripada seminar, kemauan pribadi juga itu pun sangat cukup. Misalnya dengan teknologi, misalnya kita bisa membaca buku di HP, handphone, membaca buku tentang terserah politik atau hukum-hukum konstitusi tentang kebinekaan yang ada di negara kita ini, sehingga pemahaman atau literasi outstanding masyarakat bisa pulih tentang kebinekaan sendiri. Begitu. Oke, bagaimana? Oke, sudah? Ya, mungkin saya cukup untuk sesi nomor 1 aplaus. Ya, luar biasa sekali hasil pemaparan dari tiap-tiap kelompok. Semangatnya luar biasa sekali. Sekali lagi big applause untuk anak-anak semua. Sudah semangat sekali, sudah luar biasa dalam menyelesaikan LKP-nya. Ya, baik, kita bahas sedikit terkait. Jadi sudah terjawab dari semua kelompok. Saya kira anak-anak sudah memahami betul. Ya, dari tanggapan-tanggapan yang ada, dari jawaban-jawaban yang ada, anak-anak sudah memahami bagaimana cara mengatasi konflik bila terjadi konflik seperti ini. Bukan hanya mengarah pada konflik suku, konflik agama, atau bahkan juga ada konflik keras. Cuma yang dominan di negara kita adalah dia lebih banyak di konflik agama dan konflik suku. Kalau konflik keras mungkin ada, tapi hanya sebagian kecil yang ada. Yang dominan, yang paling banyak, paling besar kasusnya adalah konflik agama, konflik suku. Contohnya konflik agama di Poso, di Ambon ada. Kalau konflik suku ada di Kalimantan, pernah ada antara suku budaya dengan suku pendatang. Sehingga masalah kecil saja, hanya kesalahpahaman saja itu menjadi fatal, itu bisa menjadi sebuah
konflik pertikaian antar suku, hanya salah paham antara A dengan B, ini suku A, ini suku B, ini salah paham dengan ini, hanya cekcok saja, maka kedua suku ini yang akan maju. Itu kalau di sana. Jadi di sana itu tingkat sukuisnya masih kental sekali, belum tingkat rasa persatuan dan kesatuannya, pemahaman masyarakat di sana tentang keberagaman kebinekaan itu masih rendah sekali. Itu menjadi rentan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau sudah bisa dipahami, ya silakan dinaikkan handphonenya sekarang. Kita refleksi sedikit, 3 menit bisa. Naikkan semua handphonenya. Sudah saya kirim, coba diteruskan dulu. Diusahakan ada semua emailnya. Ini tidak bisa dibuka tanpa email. Oke, sudah semua? Sudah ya? Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dibawa keluar dari ruangan ini setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran kita. Adapun terkait pertemuan berikutnya, yaitu contoh masalah terkait dengan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tetap semangat sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anakku harus semangat. Bagaimana negara bisa berkembang, bagaimana anak-anakku bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Jikalau anak-anakku saja dalam hal belajar saja tidak semangat, sementara cara atau bagaimana anak bisa menghadapi tantangan zaman adalah dengan memiliki ilmu, bukan hanya dengan tampak dan materi. Oke, bisa ya? Bisa. Iya, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada doa pembuka, ada juga doa penutup. Silakan Abdi Sanjaya dipimpin doa, temannya untuk berdoa. Sebelum menutup pembelajaran dan pulang ke rumah masing-masing, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Iya, Ibu akhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPG dalam jabatan kategori 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.